Kalau hakim yang lalim itu yang kita baca di Alkitab, dia pandang bulu. Seberapa besar kau bisa bayar dia, maka dia akan memandang kepadamu. Itu hakim yang lalim yang dikatakan Alkitab. Tapi Allah kita, dia tidak memandang bulu. Mau hitam, mau putih, mau orang berdosa, mau orang suci, dia tetap dengarkan itu. Karena Tuhan hanya membenci dosa, tapi Tuhan tidak membenci orang berdosa. Amin. Engkau baik Tuhan Yesus. Engkau teramat baik. Aku ada hari ini karena kemurahan-Mu. Aku hidup hari ini karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini Tuhan, kami boleh menikmati hadirat-Mu, menikmati baik-Mu. Berkatilah kami Tuhan Yesus. Berkati setiap umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Biarlah Engkau menjamah, Engkau menyentuh hati kami semua. Kami disegarkan, kami disembuhkan, kami dikuatkan oleh firman Tuhan, oleh mujizat Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu, dan pakailah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan aku mengikat segala roh-roh kegelapan, roh yang bukan daripada Tuhan, yang ingin mengganggu firman Tuhan bekerja. Aku mengikat kau dalam nama Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Roh Kudus yang berdaulat. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kiranya pujian tadi memberkati kita semuanya. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, kita menikmati betapa Tuhan itu menghiasi kehidupan kita dan merancangkan masa depan yang penuh harapan bagi kita. Kiranya saudara percayakan firman Tuhan itu, dan jadilah padamu sebagaimana imanmu. Baik, saudara kasih Tuhan, firman Tuhan hari ini saya ambil dari Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Saya akan bacakan Lukas 18 1 sampai 8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Adakah ia mendapati iman di dalam hidupmu? Haleluya. Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan hari ini saya berikan temanya itu fasilitas doa. Itu tema firman Tuhan. Kita tahu di zaman akhir ini, zaman modern ini, dunia semakin menawarkan kemudahan-kemudahan untuk kita nikmati. Salah satunya adalah kemudahan untuk berkomunikasi. Saudara kasih Tuhan, itu kemudahan yang sedang ditawarkan oleh dunia bagi setiap orang di dunia. Kemudahan untuk berkomunikasi. Kita bisa memandang wajah seseorang, baik dia ada di Timur Tengah, dia ada di belahan dunia lain, tapi kita bisa memandang wajahnya. Itulah kemudahan dalam berkomunikasi. Namun saudara kasih Tuhan, fasilitas yang memudahkan ini tidak semua orang dapat menikmatinya. Karena tidak semua orang memiliki alat komunikasi atau tidak memiliki namanya handphone atau telepon. Tidak semua orang memilikinya. Masih ada orang banyak tidak memiliki namanya alat komunikasi, baik handphone. Kalau dia mau berkomunikasi, dia pinjam handphone temannya atau dia pergi ke warnet. Dan ada orang punya handphone tapi dia tidak mampu membeli pulsanya, hingga dia tidak bisa menikmati komunikasi, alat komunikasi yang begitu luar biasa, kemudahan yang diberikan oleh dunia kepada manusia. Tuhan Yesus di sorga memiliki berbagai fasilitas. Dalam dunia rohani, sudah sejak dahulu kala, bahkan sudah sejak dari kekekalan,
fasilitas untuk berkomunikasi dengan Tuhan di sorga telah disediakan untuk digunakan umat manusia di dunia. Itu hebatnya Tuhan kita. Dia telah menyediakan fasilitas alat komunikasi untuk kita berbicara kepada Tuhan. Memangnya kita bisa bicara dengan Tuhan? Serong kasih Tuhan, saya katakan dengan jelas, kita bisa berbicara dengan Tuhan. Memang kita bisa mendengar Tuhan berbicara? Saya katakan dengan tegas, kita bisa mendengar Tuhan berbicara. Kenapa? Karena Tuhan kita hidup. Dia tidak di kuburan. Dia Tuhan yang maha kuasa. Dia bisa berbicara, dia bisa berkata-kata, dia bisa mendengar. Jadi alat komunikasi sudah diberikannya kepada kita, itulah doa. Tuhan Yesus di surga memiliki berbagai fasilitas bagi orang percaya untuk memudahkan mereka dalam berdoa. Namun, terima kasih Tuhan, semua kemudahan ini merupakan kemudahan bersyarat. Artinya, terima kasih Tuhan, segalanya akan menjadi mudah kalau orang berdoa memenuhi kriteria sebagai seorang yang benar. Itu syarat utama. Kalau kita mau menikmati alat komunikasi itu dengan luar biasa, yaitu doa, kita harus memiliki kriteria, yaitu orang benar. Saudara kasih Tuhan, bagaimana menjadi orang benar? Satu syarat yang utama, datang kepada Yesus. Karena tidak ada manusia di muka bumi benar. Tidak ada. Alkitab mengatakan semua manusia sudah berdosa. Tidak ada manusia tidak berdosa. Berarti tidak ada orang benar. Tapi untuk kita bisa menjadi orang benar, kita harus datang kepada Yesus. Maka darah Yesus akan membenarkan kita. Dan ketika kita sudah menjadi orang benar, maka doamu memenuhi kriteria. Maka doamu, alat komunikasimu itu luar biasa. Maka Tuhan akan mendengarkan ketika engkau berbicara kepada Dia. Dan mari kita mendengar ketika Tuhan berbicara kepada kita. Saudara kasih Tuhan, mari renungkan firman Tuhan ini. Tuhan sudah siapkan alat komunikasi itu. Kemudahan-kemudahan apa yang diberikan Tuhan bagi orang percaya dalam hal berdoa? Melalui konteks pembacaan kita pada hari ini, Lukas 18 ayat 1-8. Yang pertama, Allah bukanlah hakim yang lalim. Kalau kita baca cerita di sini, saudara kasih Tuhan, bagaimana hakim ini, perempuan ini, dia memohonkan pertolongan kepada hakim ini, tapi hakim ini tidak menolong. Bahkan dia mengelaknya. Memang nanti akhirnya hakim ini menolongnya karena terpaksa, bukan karena mengasihi dia menolong. Akhirnya memang didengar apa menjadi keluhan si janda ini, si perempuan ini, tapi karena terpaksa. Dan Allah kita bukan hakim yang lalim. Allah kita, Dia tidak terpaksa mendengar engkau berdoa. Allah kita tidak karena kasihan Dia menjawab doa kita, tapi karena kasihnya. Bukan karena kasihan Dia menjawab doa kita, tapi karena kasihnya. Allah terikat pada sifat-sifat moralnya sendiri. Itu Allah kita. Apa sifatnya? Sifatnya itu adalah yang pertama, Ia sangat baik. Dan Ia terlalu baik bagi kita. Amin. Ia terlalu baik bagi saudara. Itu Allah kita. Mari nikmati ini, alat komunikasi ini, bahwa kita punya Allah yang baik, yang mau mendengar kita berdoa. Dan Allah memiliki belas kasihan. Itu sifatnya yang tidak bisa dirubah. Allah memiliki belas kasihan, dan Ia tidak pandang bulu. Kalau hakim yang lalim itu yang kita baca di Alkitab, dia pandang bulu. Seberapa besar kau bisa bayar dia, maka dia akan memandang kepadamu. Itu hakim yang lalim yang dikatakan Alkitab. Tapi Allah kita, Dia tidak memandang bulu. Mau hitam, mau putih, mau orang berdosa, mau orang suci, Dia tetap dengarkan itu. Karena Tuhan hanya membenci dosa, tapi Tuhan tidak membenci orang berdosa. Amin. Allah itu benci akan dosa, tapi Allah tidak membenci orang berdosa. Dia mengasihi orang berdosa. Perumpamaan tentang hakim secara tidak langsung menggambarkan tentang bobroknya sistem peradilan waktu itu. Para hakim cenderung untuk membela mereka yang mampu membayar saja. Itu gambarannya. Dan ini ironisnya, gambaran ini pun terjadi di dunia ini. Bayangkan di bangsa kita. Kita berdoa kiranya para hakim di bangsa kita adalah orang yang takut Tuhan.
Tidak ada yang mustahil kalau kita berdoa. Amin. Hingga pengadilan kita benar-benar ada keadilan di sana. Saudara kasih Tuhan. Yang kedua, dikatakan ia selalu ada, siap mendengar, menjawab setiap saat. Itu fasilitas doa berikan Tuhan, bahwa dia selalu ada, siap mendengar, bahkan siap menjawab setiap saat. Itu kemudahan yang diberikan Tuhan bagi kita untuk berdoa. Tapi mengapa malas berdoa orang Kristen? Kenapa saudara malas berdoa sebagai orang Kristen? Sebagai anak Tuhan, kalau benar anak Tuhan, bagi saya malas berdoa itu anak hantu, bukan anak Tuhan yang malas berdoa. Kalau anak Tuhan dia harus rajin berdoa. Tapi kalau dia malas berdoa itu anak hantu. Maaf kalau saudara tersinggung dalam khotbah saya ini. Kiranya saudara tersinggung dan bertobat. Amin. Kiranya saudara tersinggung dan bertobat. Harapan saya saudara tersinggung, bukan tertawa. Saudara kasih Tuhan, dia selalu ada bagi kita. Dia seperti hakim ini. Si janda ini dia selalu datang kepada hakim berhari-hari, tapi tidak didengarkannya. Tapi bagi Tuhan engkau datang sekali saja kepada Bapa di surga. Dia berkata, anakku, mari ke sini. Janda ini dia terus datang menjumpai hakim ini. Terus dia datang menjumpai hakim ini. Tapi bagi Tuhan, saudara kasih Tuhan, dia mudah dijumpai. Tidak ada soal lokasi bagi Tuhan. Tuhan tidak melihat lokasi. Dia ada di mana-mana. Amin. Dia tidak perlu namanya kiblat. Dia ada di mana-mana. Amin. Saudara berdoa ke kiri, Tuhan ada. Ke kanan Tuhan ada. Ke kiri Tuhan ada. Ke belakang Tuhan ada. Di mana-mana fokusmu Tuhan ada. Tidak perlu saudara berkiblat. Karena Tuhan kita maha hadir. Itu kemudahan. Tapi kenapa malas masih berdoa orang Kristen? Makanya orang Kristen banyak melarang hidupnya karena malas berdoa. Allah, saudara kasih Tuhan, tidak ada istilah jalur sibuk bagi dia. Dia selalu online. Itu bagi Tuhan. 24 jam dia online bagi saudara dan saya. Allah tidak memiliki jam praktek sehingga orang harus menunggu jam prakteknya. Mungkin bagi hakim di dunia ini saudara harus menunggu karena ada antriannya bagi hakim yang lain itu. Bagi Allah tidak ada waktu istirahat. Bahkan bagi Allah tidak ada waktu tidur, kata Alkitab. Mazmur 121 mengatakannya. Dan tidak ada masa cuti bagi dia. Dia online 24 jam begini. Bagi saudara dia online 24 jam. Pergunakan fasilitas doa itu. Engkau akan diberkati Tuhan. Yang terakhir, fasilitas doa yang diberikan Tuhan. Tuhan menjawab doa dengan kasih. Saya sudah katakan tadi awal, Tuhan menjawab doa dengan kasih, bukan karena terpaksa. Hakim yang lalim, dia mendengar janda itu karena terpaksa, terganggu hidupnya, tiap hari diganggu janda ini rumahnya. Dia terpaksa mendengarkan keluhan janda ini. Ia menjawab doa kita bukan karena ia telah bosan dengan kita, juga bukan karena terpaksa yang menjawab doa kita. Aku sudah bosan dengan anakku si Fano ini, ku jawablah doanya. No, Tuhan gak seperti itu. Dia senang menjawab doamu. Ketika engkau berdoa dijawab, dia kepingin menjawab lagi doamu. Makanya sering-seringlah berdoa kepada Tuhan, sering-seringlah meminta kepada Tuhan. Dia suka menjawab doamu. Itu Tuhan kita. Tapi kalau hakim yang lalim, wah, tergantung situasi. Ketika kita berdoa, Allah sendiri menyiapkan fasilitas untuk membuat doa-doa kita terjawab. Hanya saja persoalannya yang perlu kita jawab sehubungan dengan aktivitas doa kita adalah, apakah kita masih berdoa dengan tidak jemu-jemu? Itu yang perlu kita tanya dalam diri kita dan perlu kita jawab masing-masing. Adakah aktivitas doa kita masih berdoa dengan tidak jemu-jemu? Dan apa kita masih berdoa dengan iman? Amin. Kan dikatakan, jikalau anak manusia datang, adakah dia menemukan iman? Pertanyaan Yesus barangkali menunjukkan bahwa pada waktu kedatangannya semakin dekat, kejahatan akan menjadi begitu berkuasa sehingga banyak orang dalam gereja akan meninggalkan iman yang sejati karena aniaya yang semakin meningkat. Umat yang berdoa dengan tiada jemu-jemunya, yang akan bertahan, yang tahan berdiri dengan teguh dan dengan iman yang sejati. Itu umat yang berdoa dengan tiada jemu-jemunya. Dialah yang mampu bertahan dengan teguh. Jadi Bapak Ibu diberkati Tuhan, betapa luar biasanya kemudahan yang diberikan Tuhan bagi kita berdoa. Dia selalu ada, dia selalu online bagimu. Dan dia menjawab doamu dengan kasih, dan dia rindu menjawab doamu. Dan ia selalu mendengar doa kita.
Karena dia bukan hakim yang lalim. Allah kita bukan hakim yang lalim, yang memandang bulu. Allah kita tidak memandang rupa kita. Allah hanya melihat hatimu, bagaimana hatimu kepadanya. Biarlah hati kita semakin cinta kepada Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan memberkati kita dan merenungkannya. Dan mari kita sebagai anak-anak Tuhan membangkitkan semangat doa kita tiap saat kepada Tuhan. Sambil kau bekerja, berdoalah. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Kami berterima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang memberkati kami di pagi hari ini Tuhan. Kami sungguh diteguhkan, dikuatkan untuk kami selalu membangun persekutuan kami dengan Tuhan, yaitu melalui doa-doa kami. Bapa di sorga, berkatilah umat-Mu Tuhan. Biarlah roh doa-Mu memenuhi setiap kami, dari orang-orang muda sampai orang-orang tua. Roh doa-Mu memenuhi hati kami semua. Biar kami menjadi anak-anak Tuhan yang suka bersekutu dengan Tuhan. Dan kami tahu ketika kami membangun persekutu dengan Tuhan, maka Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi akan memberkati kami, akan memeliharakan kami dan menjagai kami sebagaimana firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.